Assalamualaikum, saya Imam Pratikadila. Pada kesempatan ini, saya dari BINIS bersama Teach for Indonesia yang merupakan komuniti program untuk memberikan kontribusi nyata dalam mendidik generasi penerus bangsa serta melakukan berbagai inovasi untuk semua masyarakat Indonesia dan global. Oleh karenanya, yang akan saya lakukan ini adalah salah satu wujud untuk mewujudkan hal tersebut dengan video based learning. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan saya Imam Khalid Ubaidillah, mahasiswa BINUS Online jurusan Komputer Sains. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan materi tentang bagaimana cara mendapatkan data dari Twitter atau X yang disebut juga crawling data atau scraping data. Versi singkat ke depannya pada kesempatan kali ini akan membahas yang pertama adalah pengenalan crawling data itu apa, lalu tahapan melakukan crawling data gimana, ketiga tools yang harus dipersiapkan, kemudian cara mengambil autentikasi token di Twitter, dan dilanjutkan dengan proses filtering data yang diinginkan. Dan lanjut ke proses crawling datanya. Terakhir, contoh penggunaan data untuk analisis sentimen dengan menggunakan metode Naive Bayes dan TextPlot sebagai pembanding. Pertama, apa itu crawl data atau scraping data? Crawl data adalah proses pengumpulan data atau informasi secara otomatis dari platform tertentu, contohnya Twitter atau X dengan menggunakan program atau script khusus. Data yang dimaksud dapat berupa user profile, tweet dari user, like, dan lain-lain. Seringkali data ini itu digunakan untuk keperluan penelitian atau analisis tertentu. Dan tahapannya sendiri dapat diawali dengan identifikasi keyword, lalu mendapatkan token autentisasi Twitter, menentukan bahasa dan tanggal atau filtering. Setelahnya, data yang didapat tersebut dikumpulkan ke dalam CSV atau Excel. Tujuan dari pemaparan materi ini yaitu yang pertama mengajarkan pada kalian cara penggunaan tweet harvest untuk crawling datanya sendiri di Twitter. Lalu memberikan tahapan-tahapan dan juga setup di Google Colab serta menunjukkan cara bagaimana implementasinya untuk analisis sentimen. Setelah mengetahui crawling data itu apa dan tahapan sikapnya bagaimana, kita mulai untuk menggunakan Google Colab untuk instalasi tools yang diperlukan serta proses ke depannya. Tools yang perlu diinstal adalah Pandas dan juga Node.js. Berikut adalah kode untuk instalasi Pandas dan Node.js. Ini adalah kode underscore pip install Pandas ini adalah untuk instalasi dari Pandas. Lalu ini adalah kita perlu mengupdate beberapa library dulu, lalu kita install Node.js. Kita perlu token autentikasi untuk dapat calling datanya. Yang perlu dilakukan pertama adalah login ke Twitter. Setelah itu bisa klik kanan, akan muncul seperti ini. Lalu klik yang inspect atau bisa juga langsung tekan F12 sehingga akan muncul tab seperti ini, tab developer tools. Langsung kita beralih ke tab application, ke storage, cari cookies dan copy out underscore token ke dalam Google Colab-nya. Taruh out tokennya di sini. Lalu kita run. Setelah itu pada tahap ini kalian perlu mengganti filenya dengan output novel yang kalian inginkan. Kemudian tentukan keyword yang diinginkan. Pastikan juga keyword ini itu mendapatkan banyak data dengan mencoba search manual pada Twitter terlebih dahulu. Lalu juga misalkan limit data yang ingin kalian dapatkan. Setelah itu dan proses pembagian data akan dilakukan. Copy on token kita perlu ini kalian bisa ganti dengan file kalian. Lalu lanjut ini ada pivot, terus range data yang ingin kalian dapatkan dari tanggal berapa hingga tanggal berapa. Dalam kasus ini saya keywordnya adalah putusan MK dengan data yang diambil di rentang 20 Agustus sampai 1 September dengan bahasa Indonesia. Lalu limitnya 150 baris data. Ini tinggal kita run karena kita sudah mengidentifikasi data tokennya. Setelah proses pengambilan data selesai, berikut adalah yang harus dilakukan pertama adalah import pandas, regular efficient, simple, dan level update. Nah, di sini.
Ini kita setelah instalasi library tersebut, kita import pandas, import regression, import, dan error. Jika masih error, kalian pastikan instalasi library yang diimport ini telah terinstall dengan baik. Setelah itu, kita ambil data yang sudah dikumpulkan tadi, kita bisa tampilkan langsung data yang kita dapat seperti ini. Namun kita cukup mengambil atribut full text atau tweet, username, dan kapan tweet tersebut dibuat. Nah, pada tahap ini saya disclaimer terlebih dahulu. Pada saat kita akan mengolah data, diperlukan translate bahasanya ke dalam bahasa Inggris. Terlebih dahulu karena berdasarkan referensi yang saya dapatkan, jika menggunakan bahasa Indonesia, lebih tidak mudah untuk diakses dan tricky. Pada tahapan analisis ini, saya juga akan menggunakan Taskbox dan SPS sebagai pembanding kedua metode tersebut. Karena sampel data yang didapat berasal dari Twitter, maka diperlukan cleaning data karena kita perlu menghapus seperti hashtag, mention, atau simbol-simbol yang dapat menjadi data kita kompleks. Setelah itu, kita bisa ke tahap pre-processing yang meliputi normalization, stopwatch, tokenize, dan juga stemming. Nah, kita masuk ke cleaning data. Pada proses cleaning data, kita perlu menghapus data duplikat, lalu menghapus mention, menghapus hashtag, root URL, terus menghapus alphanumerik, dan juga menghapus spasi yang berlebih. Setelah itu, kita rubah datanya ke huruf kecil. Sehingga data yang kita dapat sebagai berikut. Ini adalah data yang sudah di-cleaning. Dan lanjut ke proses pre-processing datanya. Dan tahap pertama adalah normalizing data. Ada tahapan normalisasi ini adalah seperti mengubah kata-kata yang tipe singkatan dalamnya. Contohnya seperti berikut. Ini ada kata-kata seperti singkatan, KMRN, perlu dirubah ke kemarin, dan sebagainya. PS menjadi bisa, dan sebagainya. Ini kita perlu menormalisasi data-datanya. Setelah itu, kita bisa tampilkan ya data-data yang sudah dinormalisasi. Selanjutnya adalah stopwatch. Stopwatch ini sebelumnya perlu kita install library sastrawi untuk membuang, fungsinya adalah untuk membuang kata-kata yang tidak berbobot. Seperti kata yang, kata dengan, dan saya di sini menambahkan kata tidak sehingga kata tidak akan dibuang. Soalnya proses tokenize. Tokenize ini untuk mengusahakan tiap kata dan selanjutnya adalah stemming. Stemming ini untuk mengubah kata yang awalnya ada kata imbuhannya seperti memberi akan menjadi beri dan sebagainya. Jadi imbuhan menjadi kata dasar. Processing sudah dijelaskan tadi. Selanjutnya adalah proses untuk translate. Ada beberapa library yang dapat digunakan. Saya di sini menggunakan Tip Translator sehingga sebenarnya banyak pakai tergantung kalian ingin menggunakan library translate yang mana. Dan kita run kodenya dari Indonesia ke Inggris dan kita simpan ke tweet data translate putusan MK CSV. Nah, selanjutnya adalah proses labeling data. Setelah data yang telah ditranslate, kita perlu melakukan labeling data dengan instalasi package atau library terlebih dahulu. Dan ini yang diinstal adalah tweet preprocessor, textblock, wordcode, dan ML3. Lalu import library tersebut. Setelah itu kita ambil data tweet yang tweet English ini adalah data yang sudah ditranslate. Lalu dilakukan perulangan untuk memisahkan yang positif, netral, dan negatif. Di sini kita membagi menjadi 3 kategori, positif, netral, dan negatif. Dan dengan menggunakan metode text block,
Ini hasil datanya adalah sebagai berikut. Positif memiliki 120 baris data, 70 netral, 62 data negatif. Dengan total data yang kita dapatkan 259 data. Dan ini kita bisa lihat data mana saja yang diklasifikasikan negatif, positif, dan seterusnya. Setelah itu kita langsung bisa visualisasikan data yang kita dapat tadi. Pertama, visualisasi data workload distributed. Ini adalah visualisasi data pertama. Nah, sekarang dari dilakukan sentimen analisisnya. Sebelumnya, kita perlu menampilkan datanya. Setelah kita tampilkan datanya, kita bisa membuang atribut full text, lalu mengimpor instalasi siap sentimen positif negatif netral untuk menampung data mana yang akan masuk positif, negatif, dan netral. Dan kita perlu mengambil sampel aja sebanyak setengah dari jumlah elemen di setiap kelompok sentimen. Lalu kita bisa uh, mengeset data latihnya, kita tampung, dan nanti kita bisa gunakan untuk mengukur akurasi datanya. Ada yang didapatkan 17,13%. Berarti bahwa model Netflix berhasil mengklasifikasikan 74,13% itu dengan benar. Dengan kata lain, dari seluruh data yang diuji, model mampu membuat prediksi yang tepat untuk sekitar 74 tweet dari setiap 100 data tweet. Kita visualisasi data sudah. Netflix kita udah dapatkan datanya ini. Ada positif 147 data, 81 itu netral, 31 negatif. Berbeda dengan pakai textbook tadi, kalau textbook sebelumnya positif memiliki 120 data. Untuk naik bias 147 data, netral text di textbook 70 data, naik bias 81. Dan negatif di textbook 62 data, negatif 31. Kita bisa melihat perbandingan data seperti contohnya ini awalnya pakai textbook negatif, pakai textbooknya di netral dan sebagainya. Selanjutnya kita di tahapan terakhir adalah testing. Testing kita bisa lihat di sini saya sudah mencoba tes dengan tweet salah satu tweet seperti berikut dan diklasifikasikan menjadi netral. Berikut adalah akhir dari materi yang saya sudah sampaikan dan ini adalah referensi yang bisa kalian akses untuk pembelajaran berikutnya. Semoga materi ini bisa membantu kalian. Terima kasih.